Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini dikumpulkan dalam majlis yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan semua hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembahasan daripada Qiyamul Lail sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Wa fil haditsil akhar al-qintar 12,000 awqiyah wal awqiyatu khairun mimma bainas sama'i wal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama, barang siapa yang berdiri salat, bi 10 ayatin, kemudian setelah membaca Al-Fatihah dia mengambil 10 ayat daripada Al-Qur'an, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat dalam golongan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Setelah Fatihah baca 10 ayat. Wa man qama bi 100 ayatin, dan barang siapa berdiri salat kemudian dia membaca 100 ayat daripada Al-Qur'an, kutiba minal qanitin, ditulis, dicatat dia termasuk golongan orang-orang yang ghanid. Ghanid itu selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qama bi 1000 ayatin, dan barang siapa berdiri salat kemudian dia membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia dicatat termasuk golongan muqantirin. Apa arti daripada muqantirin ini? Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, al-qintar, ya, qintar ini 12,000 awqiyah, 12.000 awqiyah. Awqiyah itu satuan, ya, satuan berat begitu ya. Biasanya dipakai untuk logam mulia, itu emas perak itu ya. Perak sekian uqiyah itu timbangan luar, di luar. Kalau kita kan pakai gram gitu ya. 12.000 uqiyah. Satu uqiyah itu satu saja, anggap 1 gram begitu ya. 1 gram itu atau 1 uqiyah itu nanti di surga khairun, lebih baik nilainya, lebih berharga, mimma bainas sama'i wal ard, daripada apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di bumi daripada hal-hal yang berharga semuanya, kemudian yang ada di langit semuanya dikumpulkan, ditotal atau dihargai dengan 1 uqiyah, 1 gram, ya. Pemberian Allah nanti di akhirat itu lebih baik uqiyah ini yang sedikit ini daripada dunia dan seisinya. Itu bagi orang-orang yang berdiri salat malam kemudian membaca 1000 ayat, dia diberikan bukan 1 uqiyah, bukan 1 gram seperti, bukan, tapi diberikan 12.000. Jadi nilainya luar biasa. Panen pahala, ya. Panen pahala orang-orang yang qiyamul lail, salat malam, kemudian membaca 1000 ayat daripada Al-Qur'an. 1000 ayat itu piro? Ya, mulai mana? Maka para ulama mengatakan, kalau kita malam hari sholat sunnah,
kemudian membaca Al-Quran dari surat Tabarok. Ulama menyatakan min tabarakal muluk, mulai surat Al-Muluk, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca sampai surat seterusnya sampai amma yatasaalun, sampai abasa, terus sampai qul a'udzu birabbin nas. Kalau dijumlah mulai tabarok sampai qul a'udzu birabbin nas itu 1000 ayat, 1000 ayat. Ini dihitungno ambek para ulama. Jadi cek gak ruwet-ruwet begitu ya. Lek sampean ngitung dhewe engko keliru. Ya, balik mana ngitung mulai awal mana. Ulama langsung kalau ente mau mengamalkan ini langsung malam ente baca tabarok sampai qul a'udzu birabbin nas itu 1000 ayat. Mulai tabarok sampai qul a'udzu birabbin nas itu 1000 ayat, maka kita akan termasuk atau dicatat sebagai mugantirin, orang-orang yang diberikan 12.000 uqiyah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili, sesungguhnya di waktu malam, la sa'atan, ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha, tidak mencocoki itu waktu, abdun muslim, artinya ketepaan ya, tepat waktu tersebut, seorang hamba yang muslim, yas'alullaha khairan, dia meminta kebaikan dari Allah, min amrid dunya, dari urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirat, illa a'tahu iyah, kecuali permintaan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai malam sampai subuh itu ada satu waktu yang mustajab, sehingga kalau ada seorang hamba dia mengangkat tangan minta sama Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kok pas dengan waktu itu langsung diijabah oleh Allah, tidak mungkin ditolak, pasti diberikan. Ya berarti bagi orang-orang yang ibadah di malam hari, turu ya ndak, ya. Turu moroh oleh kebaikan dunia akhirat tidak mungkin. Ya, dia ibadah malam kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kok pas dengan waktu ijabah, ya diijabahnya doa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa dzalika kullalailah, dan ini tiap malam. Ya, duduk malam Jumat atau enggak, setiap malam ada itu. Setiap malam ada. Falau lam yarid, kata para ulama, seandainya tidak datang fi fadlil lail, di dalam keutamaannya qiyamul lail, ibadah malam, ya, siwa hadzal hadis, kecuali hadis yang barusan kita baca ini, bahwa ada satu waktu kalau kita berdoa di situ kok pas, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Seandainya tidak ada hadis lain menjelaskan tentang keutamaannya malam hari dan qiyamul lail, hadis ini saja, satu saja, ini sudah lakafa, cukup sudah sebenarnya. Bagaimana tidak, kemarin kita menjelaskan tentang ayat-ayat Quran yang mensifatkan orang-orang yang beriman yang ibadah di malam hari. Ya banyak ayat, hadis-hadis banyak. Seandainya itu semua ada, cuman hadis ini saja, satu saja. Sungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu, satu saat, tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah daripada kebaikan dunia atau akhirat, kecuali pas dengan waktu itu maka diberikan oleh ijabah. Seandainya keterangan cuman ini tok, hadis satu ini tok, cukup bagi kita untuk ya mengamalkan qiyamul lail ini. Yaitu suatu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bukan hadis ini saja, banyak hadis dan ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang fadilah qiyamul lail, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun ke langit dunia. Bukan berarti berarti Allah itu di atas kemudian pindah tempat, enggak. Allah itu bukan makhluk. Ya, artinya pandangan Allah semakin dicurahkan, perhatian Allah semakin dicurahkan. Kapan? Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Ya, jadi kalau malam itu mulai maghrib sampai subuh itu anggaplah 12 jam misalnya. Berarti 4 jam terakhir sebelum subuh itu berarti sepertiga malam terakhir berarti. Ya, subuh jam 4 misalnya, jam 4 lebih misalnya. Berarti
Jam 12 lebih ke atas itu sepertiga malam terakhir sekitar itu ya, atau jam 1 ke atas. Itu Allah memberikan perhatiannya dan mendekat kepada hambanya. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepada hamba-hamba yang sholat malam itu, hal min da'in, adakah yang mau memohon, fa astajibalah, maka aku akan ijabah permohonannya, permintaannya. Hal min sa'il, apakah ada yang meminta kepadaku, fa'utiyah, aku berikan permintaannya. Hal min mustaghfir, apakah malam ini ada yang meminta ampun, fa'aghfiralah, aku ampuni malam hari ini. Ya. Sehingga diceritakan ada seorang yang saleh, dikenal ya sama orang-orang sekitar, ini orang baik ya. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Ketika menikah dengan seorang perempuan, perempuan ini mendengar kabar bahwa suaminya ini yang dia nikahi ini termasuk wali Allah. Ya, wali Allah. Penasaran perempuan ini. Akhirnya ketika malam hari, ya setelah menikah, di tengah malam kok suaminya hilang. Ya, tidak ada di tempat tidurnya loh. Ini bojo kurang dia. Ternyata dia menyendiri, dia menghadap kiblat, dia mengangkat tangannya. Akhirnya nguping ini perempuan, ya didengarkan apa yang diucapkan apa ini sama suami saya. Ternyata dia mengulang-ulang ana begitu, ana. Biasanya kan orang minta, ya Allah saya minta ini enggak, dia cuman bilang ana saja, saya. Loh kok wiritan ana ini? Ya bukan ya hanana ya, bukan. ana, bingung. Setelah ya beberapa waktu baru perempuan ini mendapatkan jawaban. Ternyata suaminya ini termasuk manusia-manusia yang bisa mendengarkan ya panggilan-panggilan Allah di malam hari. Ketika Allah menyatakan di malam hari, hal min da'in, adakah yang berdoa, fa astajibulah, maka aku ijabah doanya dia, ana, saya ya Allah. Dengar berarti dia. Hal min sa'il, adakah yang minta malam hari ini, ya fa'utiyah, aku beri, ana ya Allah, saya ya Allah, saya minta. Hal min mustaghfir, adakah yang minta ampun malam hari ini, fa'aghfirullah, saya ampuni, ana. Jadi wiridnya itu ana terus. Kenapa? Ucapan Allah dia dengar, termasuk wali yang dia itu mendengarkan daripada panggilan-panggilan di malam hari. Luar biasa. Lah kita orang kan jangankan tarhim subuh, adzan subuh ndak krungu. Nggih. Adzan subuh ndak krungu, HP muni balak-balik ndak tangi-tangi. Ya alarme. Pateni maneh. Iku lek HP ini ana tangane dikaplok gitu. Masang alarm tapi tidak tangi-tangi ya. Fata'ammal, maka renungi, semoga Allah merahmati kita, hadis-hadis yang kita baca ini. Kemudian perhatikan dengan baik-baik. Mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis ini, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkeinginan dan bisa mengamalkan qiyamul lail. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan berkat hadis ini ya semangat kita dibangkitkan oleh Allah, disempurnakan ya. Kemudian dikuatkan juga keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan qiyamul lail, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada diri kita sifat malas ya, sifat lalai, ghaflah dan banyak tidur. Ya, yang mana banyak tidur itu menghilangkan barokahnya umur. Banyak tidur itu menyia-nyiakan waktu. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan, barang siapa yang banyak tidur di malam hari, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan fakir pahala. Fakir, orang-orang kaya pahala, kita miskin pahala akhirnya. Kenapa? Turu tok.
Ya. Mangan kewareken kelangopan turu. Ya. Turu mari ngono subuh kelewat tangi maneh. Ya, salat subuh wis padang. Nanti malam lagi ngono maneh, warek maneh, ya. Turu maneh. Mari kelewat maneh subuh nih. Ini orang-orang yang nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan miskin pahala. Ya, dia miskin pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita ya berkat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dirubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi, diberi kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat malam insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.